Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. UMAS Online Service, JZN Youth Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia, dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus.
Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Hari ini adalah hari yang luar biasa di mana pencurahan Roh Kudus
terjadi dan terus mengalir di rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Mari dengan segenap hatimu, come on, nyanyikan pujian buat Raja di atas segala raja. Come on, just sing it out. Pujian dan hormat, kemuliaan, kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Kami berikan pujian, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Bagi Dia segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Kami nyatakan surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kita punya Yesus yang kekal dalam hidup setiap kita. Bagi bersorak bagi namanya yang kudus. Come on, just sing it out. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Hanya bagi Yesus. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi menyatakan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Kami adalah orang-orang yang paling beruntung ya Tuhan, karena kami punya Yesus, Allah yang kekal perkasa dalam hidup kami. Bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Mari dengan segenap iman, come on. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Amin. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu, come on. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, Kami puji Engkau Tuhan. puji Allah yang kekal. Yes Lord. Dan perbuatan-Mu Ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi, nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan. Kami tinggikan Kami tinggikan Engkau Tuhan. kerajaan-Mu kekal Come on. selamanya. Surga bumi menyembah. Surga bumi Nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap setiap lutut, setiap lidah akan mengagungkan Yesus. tinggikan Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Yesus, Yesus yang kekal. Kami angkat tangan kami sama-sama ya Tuhan. Ini deklarasi iman kami, para penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi, come on. Surga bumi nyatakan segala kemuliaan, segala hormat hanya buat Yesus Allah kami yang kekal. Menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal.
Sama berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus, satu-satunya Allah Raja yang kekal dalam hidup kita. We worship you Lord God. We worship you Lord Jesus. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau mati buat kami, bangkit dan naik ke surga. Engkau buktikan kesetiaan-Mu lewat Roh Kudus yang terus mengalir dalam hidup kami. Tuhan, kerinduan kami cuma ada dalam hadirat-Mu. Kami persembahkan nyanyian kami buat Engkau Yesus yang kami sayang. Thank you Lord. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Thank you Lord God. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam hujan kebenaran. Amin. Ku sembah Kau dalam hujan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Engkau Raja dalam hidup kami. Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Tuhan. Kau sahabatku. Thank you Lord, thank you Lord. Terindah termanis Engkau bagiku. Kami angkat tangan kami sama-sama Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah di dalam Roh kami Tuhan. Just want to worship you more God. Ku sembah. Tuhan, ini yang kami bawa. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Come on, just sing it out. Oh,
beginning to worship Him. Kami tahu Roh Kudus sedang mengalir. Kami tahu Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kami. Sebab itu kami sembah Engkau ya Aba. Iya kabashe, kabashe bibi bibi bibi. Oh kabakala ya kababa baba baba baba. Shalala ya kabashe di 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 di. Oh kabakala ya kabashe. Gak ada yang seperti Engkau Tuhan. Gak ada yang seperti Yesus dalam hidup kami. Come on, just sing it out. Just sing it out. Just sing it out, come on. We sing to you Lord God. Ku sembah dalam roh dan Tuhan, dengar setiap kerinduan kami. Dengar setiap kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. dalam roh dan kebenaran. Yang kami tahu gak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. dalam roh dan Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun, tak seorang pun, tak seorang pun, tak seorang pun jua, tak seorang pun. We know Lord, tak seorang pun jua seperti Kau
yang bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Rohmu, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nyatakan setiap kita orang-orang percaya hanya di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami boleh rasakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang mari sama-sama kita satukan hati kita untuk prayer request yang sudah masuk dalam minggu ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang mengalami saat ini bengkak di kakinya dan merasa mengalami daripada serangan kegelapan. Tuhan, kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kau sudah sembuhkan kakinya, dan kami percaya Tuhan kuasa Tuhan, roh Tuhan yang ada padanya lebih besar daripada kuasa roh apapun juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang saat ini mengalami depresi Tuhan, karena ada yang ditinggalkan oleh suaminya Tuhan, ada juga yang ditinggalkan oleh papanya, juga oleh mamanya Tuhan, karena dipanggil pulang oleh Engkau Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan yang merasa Tuhan mengalami dosa yang mengikat Tuhan, yang tidak sanggup dilepaskan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menolong Tuhan, yang memberikan kuasa dan pertobatan Tuhan Yesus, sehingga sanggup berjalan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seorang yang mengalami Tuhan Yesus kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaannya. Tuhan, kami percaya Engkau yang menggantikan Tuhan pekerjaan yang baru Tuhan Yesus, bahkan lebih baik daripada pekerjaan yang sebelumnya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk tema bulan Mei ini adalah bangkit dan menjadi terang. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Peter Faraknimela. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa merayakan bersama-sama Hari Raya Pentakosta. Puji Tuhan. Nah, saya mau bacakan lebih dulu Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk mengatakannya. Nah, Alkitab berkata bahwa 120 murid ini mereka dengan sehati bertekun bersama-sama menantikan apa yang disebut oleh Tuhan Yesus janji Bapa, bahwa mereka akan dipenuhi Roh Kudus yang akan menyebabkan mereka menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, itu sebabnya ketika mereka menunggu 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka pada hari yang ke-10, hari Pentakosta, mereka dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dikatakan bahwa Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan memberikan diri mereka untuk dibaptis air secara selam. Itu yang kita yakini sebagai insan Pentakosta dalam wadah Gereja Bethel Indonesia. Nah, lompat ke ayat yang ke-41 sampai 47 dari Kisah Rasul pasal yang kedua, dikatakan seperti saya sebutkan tadi, bahwa 3.000 orang bertobat, orang-orang yang menerima perkataannya itu dikatakan di ayat 41, mereka memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ini cara hidup jemaat mula-mula, gereja mula-mula, atau yang kita sebut juga gereja dalam masa kisah para rasul. Saya lanjutkan dulu ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah saudara, perhatikan ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa, terjadi penuaian, pertobatan jiwa-jiwa, bukan setiap tahun, bukan setiap bulan atau setiap minggu, tapi dikatakan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, gereja pada masa akhir zaman ini, pada masa saudara dan saya hidup, kita perlu lebih belajar banyak supaya bisa menghidupi, punya gaya hidup seperti gereja mula-mula. Ya, mereka dikatakan tadi ayat 42, mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, berapa banyak orang Kristen sekarang tidak sungguh-sungguh tekun belajar Alkitab, belajar apa yang disebut ajaran Tuhan Yesus melalui para rasul-rasulnya. Kalau kita seorang murid, saya percaya kita akan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Baca Alkitab bukan hanya di hari Minggu atau hari-hari tertentu, tetapi setiap hari kita akan belajar untuk mendengar firman Tuhan, belajar memeriksa Alkitab kita, dan Roh Kudus akan berbicara, menuntun kita dengan cara yang luar biasa, sehingga saudara dan saya dalam situasi apapun kita sanggup, kita pasti bisa menjadi orang yang menang, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan lebih dari pemenang. Katakan amin. Haleluya. Nah, mereka bertekun dalam persekutuan. Ya, mereka suka bersekutu. Ini ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus. Mereka suka terus terkonek, ya, terhubung satu dengan yang lain. Meskipun kita dalam era pandemi seperti ini, kita bisa tetap terhubung melalui Zoom, melalui platform Facebook, Instagram, apalagi, ya, WA call, YouTube dan sebagainya. Saudara, itu penting sekali. Dan dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam masa seperti ini kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk kebaikan kita bersama masyarakat Indonesia. Jaga jarak, hindari kerumunan, ya. Lalu kemudian memakai masker, terutama ketika kita keluar dari rumah. Kemudian sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau memakai hand sanitizer. Nah, saudara, dengan demikian kita membantu pemerintah yang adalah wakil Tuhan. Kita berdoa supaya Indonesia akhirnya betul-betul menang terhadap COVID-19 ini dan betul-betul bisa keluar dari krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia hari-hari ini. Nah, dikatakan di ayat 43, rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, saya percaya ada gelombang mujizat yang luar biasa hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang sedang saudara alami di rumah masing-masing, di tempat saudara masing-masing. Tapi percayalah, Tuhan masih melakukan mujizat. Dia bisa menyembuhkan kau yang sakit. Dia mau melepaskan yang terikat, memberi pengharapan bagi saudara yang putus asa. Tuhan Yesus membawa jawaban. Dia yang berkata, aku datang supaya domba-dombaku memperoleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup kekal yang Tuhan Yesus berikan, bukan sekedar hidup seperti pengertian orang pada umumnya. Tidak. Saudara dan saya dilahirkan baru dalam Kristus. Bagi kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, maka kita diberikan suatu kualitas hidup yang beda. Hidupnya Tuhan Yesus, hidup kekal dan hidup yang berkelimpahan. Ya, limpah dengan damai sejahtera, limpah dengan segala yang baik,
kita juga limpah dalam segala hal. Untuk apa? Supaya saudara dan saya sebagai gereja Tuhan bisa menjadi berkat, menolong banyak orang, terutama yang sengsara, yang miskin, yang kekurangan. Kita juga bisa melakukan penginjilan, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Banyak orang masih terhilang dan menuju neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sediakan diri saudara untuk dipakai Tuhan. Saya lanjutkan dulu ayat 45. Mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang ini murah hati. Ya, sama seperti gereja mula-mula, mereka suka membagi sesuai keperluan masing-masing. Saudara, apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, itu semua daripada Tuhan. Tuhan mau kita membagi, menjadi saluran berkat. Dengan demikian banyak orang akan diberkati, banyak orang akan diselamatkan. Kita bukan hanya membagi kepada orang-orang sesama kita, sesama Kristen, tapi kita juga membagi kepada sesama anak bangsa, ya, bahkan kepada orang lain yang bukan Indonesia sekalipun. Tapi semua itu adalah sesama manusia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara, dikatakan kemudian ayat 46, mereka bertekun dengan sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini cool, di rumah masing-masing. Ya, saudara, kita masih tetap ada cool meskipun lewat online. Tapi ayo saudara yang belum tergabung dalam cool, ikutlah cool supaya engkau tidak berjuang sendiri. Kita perlu satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan ketika kita sehati secara spiritual, hadirat Tuhan akan turun. Tuhan akan melawat kita dengan kuasa, kasih, dan kemuliaannya. Nah, saudara, ayat 47 dikatakan mereka disukai semua orang. Ya. Saya percaya ini maksudnya mayoritas orang di sekitar itu menyukai mereka karena mereka hidup seperti Yesus hidup, penuh kasih, peduli, jadi berkat. Ya, memang tidak gampang bisa disenangi semua orang. Ya, tapi paling tidak ini kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa. Nah, mari saya mau kita merenungkan sama-sama, ada hal yang sangat penting yang menjadi penekanan ciri utama dari pencurahan Roh Kudus adalah baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Ya. Bahasa roh ini kita sebagai insan Pentakosta, kita belajar, kita harus meyakini bahwa ini adalah yang dikaruniakan Tuhan untuk kepentingan gereja, kepentingan kita semua orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Saya sampaikan beberapa hal saja. Dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara, jadi penting sekali orang berbahasa roh itu dia terhubung dengan Tuhan, dia ngomong hal-hal yang rahasia, bahkan iblis pun tidak ngerti. Ini keuntungannya orang yang berbahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, dikatakan di ayat 14 dan 15 dari 1 Korintus 14, maka roh kita lah yang berdoa, roh kita lah yang memuji. Artinya roh kita ini diaktifkan. Ini menyebabkan kita yang dibaptis Roh Kudus waktu kita berdoa, memuji Tuhan dengan bahasa roh sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami on fire. Roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala ini penting. Ya, supaya kita tetap kuat terus berjuang menyelesaikan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ayat 4 dikatakan 1 Korintus 14, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi membangun diri sendiri ini penting, saudara. Ya, dikatakan dalam Amplified Bible Classic, membangun, kata membangun di sini disebut edifies, meneguhkan, ya, membangun. Juga improves, meningkatkan, mempertajam.
Wow, luar biasa, memperbaiki. Jadi Tuhan mau saudara dan saya punya roh yang tajam, yang kuat, ya, setiap hari untuk kita hidup menjadi saksi-saksi Kristus, hidup sama seperti Yesus hidup. Roma 8 ayat 26-27 katakan bahwa roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Waktu kita berbahasa roh, roh sendiri berdoa, Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Saudara, masih banyak hal lagi, tapi saya mau sampaikan ini. Penting sekali dari Rasul Paulus, dikatakan 1 Korintus 14 ayat 18 bahwa aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah ini penting, banyak orang menolak bahasa roh karena tidak mengerti. Padahal bahasa roh ini penting sekali. Tapi kita bersyukur bahwa gembala pembina kita, Pak Niko, kasih teladan untuk berbahasa roh. Bukan hanya pribadi di rumah sendiri, tapi juga publik, di depan banyak orang. Ya, saudara, nanti istri saya akan melanjutkan pesan Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan menyaksikan dulu sambil kita mengingat kembali apa yang pernah Tuhan sampaikan melalui Ibu Cindy Jacob kepada gembala pembina kita, Pak Niko, bagaimana Pentakosta ketiga Tuhan berikan, Tuhan curahkan di Indonesia kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa dipakai menjadi utusan Pentakosta yang ketiga. Silakan. At this moment, Saya rasa sangat tepat sekali pada saat ini for the word of the Lord to come. untuk firman Tuhan disampaikan. I shared with Pa Nico this afternoon, the Holy Spirit had given me a word for him. Tadi siang saya sudah bagikan, minta Pak Niko izin karena Tuhan kasih firman untuk dia. I want to share with you, my friend, it's with the fear of the Lord I give you this prophecy. Ya, ini dengan perasaan begitu takut akan Tuhan saya sampaikan perkataan nubuatan ini. We just talked about the prophet anointing Jehu, Tadi kita baru bicara mengenai Nabi Tuhan mengurapi Yehu. and we just want to wait a moment for the right second. This afternoon, the Holy Spirit spoke to me. Tadi siang Roh Kudus bicara pada saya. He spoke to me about the third Dia Pentecost. bicara kepada saya mengenai Pentakosta ketiga. And he said this, Dia katakan ini, at Azusa Street, pada waktu Azusa Street terjadi, I chose a man. aku pilih seseorang. And the Lord says, Tuhan katakan, I gave you the message of the third aku Pentecost. berikan message mengenai Third Pentecost ini. Because even as the Azusa Street anointing came from the west to the east, Sama seperti urapan Azusa Street menyebar dari barat ke timur. this new Pentecost Pentakosta baru ini is going to go east to west. akan dari timur sampai ke barat. Can you just put this down? The Lord told me, Tuhan kasih tahu saya, you have been through many tests, kau sudah lewat banyak ujian, you've been through many trials, banyak kesulitan. and you have passed the test well. Kau sudah lewati ujian dengan You baik. have passed the humility Kau test. sudah lulus ujian kerendahan hati. You have passed the sacrifice Sudah test. lulus ujian korban. You have passed the test of living a unselfish life. Kau sudah lulus ujian hidup tidak mementingkan diri sendiri. I have required so many things of you, son. Aku sudah nuntut banyak hal darimu, anak. And now the Lord says Sekarang Tuhan this, katakan ini, I chose a William Seymour. aku pilih William Seymour. And this time Dan saat ini, to be a messenger untuk menjadi of pembawa the third Pentecost. pesan dari Pentakosta ketiga. I choose you. Aku pilih engkau. Holy Spirit, Roh Kudus, I anoint aku urapi this messenger, hambamu I pembawa pesan ini. anoint Aku urapi this one orang ini for this third Pentecost.
Untuk Pentakosta ketiga, And the Lord says, Tuhan katakan, you will be changed engkau akan berubah into a different man. menjadi orang yang berbeda. You are coming to the greater season. Engkau akan masuk ke musim yang lebih besar. Everything you've done Semua before, yang kau lakukan sebelumnya, the anointing, pengurapan, the influence. pengaruh. And the Lord Dan says, Tuhan katakan, now it's going to go to the whole world. sekarang kau akan dipakai ke seluruh dunia. And the Lord says, Tuhan katakan, this ini is adalah the time. waktunya. Hallelujah. Haleluya. Wow. And the sound Ini of bunyi Pentecost dari will Pentakosta go from east to west. akan kali ini dari To the timur north, ke to the barat, south. dari selatan ke utara. Stadiums Tetap will be akan filled dipenuhi with youth worshiping. dengan banyak bunyi The penyembahan. baptism of the Holy Spirit Baptisan Roh Kudus will be poured out akan dicurahkan on all ke flesh, atas semua manusia. says the Lord. Demikian firman Tuhan. Stand behind him. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Terima Lord. kasih Tuhan. The breath of God. The Nebusan nafas anointing. Allah, pengurapan. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Double. 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 Hallelujah. Haleluya. 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 Saya terlalu percaya, saudara. Ini era Pentakosta yang ketiga. Saudara, dikatakan Pentakosta yang pertama dimulai dari upper room. Dikatakan saudara, menyebar ke seluruh dunia. Pentakosta yang kedua dikatakan saudara, dimulai dari Azusa Street. Tuhan pakai William Seymour. Dan dikatakan dari barat itu ke timur. Dikatakan saudara, terjadi lawatan Allah yang dahsyat termasuk di Indonesia. Tetapi Pentakosta yang ketiga dikatakan saudara, itu dimulai dari Indonesia. Akan menyebar ke bangsa-bangsa, ke Amerika, ke bangsa-bangsa, dan kembali ke Yerusalem. Berapa banyak saudara yang tahu ini era Pentakosta yang ketiga? Lambaikan tanganmu. Haleluya. 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 Saya terlalu percaya saudara, ini era yang dahsyat, era yang luar biasa. Tuhan rindu pakai engkau dan saya. Tuhan rindu pakai engkau dan saya. Apapun keadaan saudara. Mungkin kau berkata, Bunda, saya mana bisa dipakai Tuhan? Bisa. Dengar baik-baik saudara, engkau dan saya bisa dipakai Tuhan. Di era ini Tuhan mau kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kabarkan kabar baik, kabarkan kabar baik bahwa Yesus itu hidup. Yesus mengasihi semua kita saudara, dan kita akan lihat saudara, kita akan bawa mereka banyak kenal Tuhan Yesus, ketemu sama Tuhan, dan kita akan lihat saudara, oh mereka akan mimpi-mimpi ketemu Yesus, mimpi-mimpi ketemu Yesus, dan kita akan lihat sesuatu yang dahsyat saudara. Oh mereka akan datang kepada Tuhan Yesus, dan kita jadi murid Tuhan Yesus, dan semua mereka jadi murid Tuhan Yesus, ketemu dengan Tuhan Yesus pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Berapa banyak saudara yang rindu dipakai Tuhan? Oh, apapun keadaan saudara, ini era Pentakosta yang ketiga. Dan khusus hari ini kita sama-sama merayakan curahan Roh Kudus yang dahsyat. Pentakosta yang ketiga. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saudara yang belum berbahasa roh, saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, khususnya yang saudara yang belum berbahasa roh. Ayo doa dalam bahasa roh. Hurra baba 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 kaya syara lawala. Hurra baba 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 ya syara lawala lawala. Hinda baba baba ya syara lawala. Oh penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu. Hi arala
ya syarala wala 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 wala. Di rumah-rumah. Oh, kami akan lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Berapa banyak saudara yang berkata, pakai saya Tuhan. Kita tahu, kita minta pencurahan Roh Kudus di rumah-rumah yang ada, dimanapun saudara mungkin, dimanapun keadaan saudara berada. Ayo nyanyikan pujian ini sama-sama. Oh yes Lord, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, ya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, di era Pentakosta yang ketiga ini dikatakan saudara akan bangkit generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa. Berapa banyak anak muda di sini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berapa banyak orang tua di sini? Engkau yang rindu, anak-anak muda bangkit, generasi Yeremia bangkit. Mari angkat tanganmu. Lawat Tuhan, lawat anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada, dimanapun Tuhan, dan dalam situasi, keadaan, kondisi apapun Tuhan. Biar kepenuhan Roh Kudus membuat roh kami menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus menyebabkan kami semua dibebaskan dari kuk, dibebaskan dari tekanan, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara yang sakit, saudara? Mungkin keluargamu juga sedang sakit. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Roh Kudus sedang dicurahkan. Roh Kudus sedang dicurahkan. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Allah, berapa banyak saudara yang sedang berdoa untuk keluargamu yang belum kenal Tuhan Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan di hadapanmu. Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa. Roh Kudus lawat keluarga-keluarga kami. Dalam nama Yesus. 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 Ketemu Yesus. Ketemu Yesus. Kuralawalawaya. Ayo nyanyikan kembali pujian ini saudara. Yes Lord. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari inilah hari mujizat, hari inilah hari kemenangan, hari inilah hari berkat. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati. Sebab Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan.
damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang mustahil.